Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mendemokan dan menjelaskan aplikasi pencarian makna Al-Quran dan hadis. Dengan saya Agung Suryana, NRP 15 2022-2024. Saya Raka Dwi Pradiva, NRP 15 2022-2023. Saya Muhammad Nurendi, NRP 15 2022-259. Saya Muhammad Dapin, NRP 15 2022-246. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencari makna ayat Al-Quran dan hadis berdasarkan kata kunci tertentu. Hal ini bermanfaat bagi pelajar, peneliti, atau siapa saja yang ingin mendalami pemahaman agama tanpa harus mencari secara manual. Fitur utama program yang pertama tuh ada pencarian berbasis kata kunci. Pengguna dapat mengetikkan kata kunci tertentu seperti sabar, zakat, atau iman kepada Allah untuk mencari ayat atau hadis yang relevan. Kedua, hasil pencarian dengan relevansi. Hasil pencarian diurutkan berdasarkan tingkat kesesuaian dengan kata kunci menggunakan algoritma TF-ID dan consign similarity. Terus ada tampilan cuplikannya. Jadi setiap hasil pencarian menampilkan cuplikan teks yang memuat kata kunci agar pengguna dapat langsung melihat konteksnya. Nah, terus yang keempat ada akses dokumen lengkap. Pengguna dapat membuka dokumen PDF secara lengkap dari hasil pencarian untuk mempelajari lebih dalam. Terus ada highlight kata kunci. Jadi setelah dicari ada kata kunci dalam hasil pencarian, diberi highlight untuk memudahkan identifikasi dalam teks. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nurendi. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Pertama ada Flash Framework Python untuk membangun aplikasi web, digunakan untuk mengatur antarmuka dan memproses permintaan pencarian. Selanjutnya ada PYMU PDF, digunakan untuk membaca dan mengekstrak teks dari PDF, Al-Quran, dan hadis. Selanjutnya ada Natural Language Processing NLP yang terbagi menjadi 3. Pertama ada Indobert, yaitu digunakan untuk memproses teks bahasa Indonesia untuk menghasilkan token atau potongan-potongan kata. Selanjutnya ada Stemmer Sastrawi, digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya, stemming, atau bisa disebut stemming. Misalnya beriman menjadi iman, berpuasa menjadi puasa, dan berzikir menjadi zikir, ataupun lainnya. Selanjutnya, di sini ada stopword. Stopword di sini digunakan untuk menghilangkan kata-kata umum seperti yang, dan, kepada, di, atau lainnya, agar hasil pencarian itu lebih relevan. Selanjutnya, ada TF-IDF dan consign similarity. Berguna TF-IDF di sini untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen. Selanjutnya, consign similarity itu digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan antar kata kunci dan dokumen. Fungsi selanjutnya itu ada di save to change, yang dimana digunakan untuk menyimpan hasil prosesan dokumen sehingga pencarian berikut menjadi lebih cepat tanpa harus memproses ulang. Dan selanjutnya kita memakai front end menggunakan HTML untuk menampilkan antarmuka pencarian dan hasilnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, terdapat alur kerja program yang dimana pengguna pertama-tama akan memasukkan si kata kunci yang akan dicari pada kolom pencarian di halaman web. Nah, kata kunci ini kemudian dikirim ke server menggunakan metode POST yang nantinya diproses lebih lanjut oleh endpoint/results.
Nah, setelah menerima kata kunci, si program itu mulai membaca semua file PDF satu persatu yang ada dalam folder Al-Quran. Nah, setiap si dokumen PDF itu diolah dengan cara menggunakan library PyMove PDF atau Feeds untuk diekstraksi si teksnya dari setiap halaman. Nah, selanjutnya itu dilakukan pembersihan teks atau cleaning supaya atau bisa disebut bisa menghapus angka atau tanda baca atau spasi yang berlebih di dalam teks. Nah, selanjutnya itu dilakukan juga sistem teks. Nah, dilakukannya itu menggunakan si Sastrawi yang sebelumnya rekan saya jelaskan untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar. Hasil dari processing tadi atau setiap si dokumennya itu kemudian dibandingkan dengan kata kunci yang sudah diproses. Perbandingan ini dilakukan menggunakan algoritma TF-ID IDF untuk menghitung si representasi angka dari teks dan quotient similarity-nya untuk mengukur kesamaan antara kata kunci dan dokumen. Nah, setelah dihitung menggunakan skor quotient similarity antara kunci dan dokumen, program akan langsung memproses si hasil pencarian dan dokumen yang relevan dengan skor yang lebih dari 0 disortir berdasarkan tingkat relevansinya. Selain itu juga program menghitung jumlah si kemunculan kata di dokumen dan nantinya menghasilkan si skor relevansinya di halaman result tersebut. Nah, hasil si pencarian juga nantinya akan bisa untuk dilihat langsung si PDF-nya sesuai dengan skor relevansi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk oleh rekan saya. Nah, jadi di sini untuk demonya, untuk interface awalnya itu seperti ini. Jadi ada aplikasi pencarian Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada kita untuk memasukkan query-nya atau apa yang akan kita cari. Misal kita ingin mencari beriman kepada Allah. Lalu selanjutnya kita cari. Nah, berikut adalah hasil yang ditampilkan. Jadi mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi untuk prosesnya itu ada seperti cleaning untuk pembersihan, menghapus angka, tanda baca, dan juga spasi berlebihan. Ataupun juga ada tokenisasi. Jadi di sini beriman kepada Allah, maka karena dilakukan tokenisasi, maka akan dipecah-pecah per kata. Jadi beriman kepada Allah. Jadi menjadi 3 kata, bukan menjadi satu kalimat. Lalu selanjutnya juga di sini kan ada ter-highlight Tuhan dan juga Allah, tetapi kepadanya itu tidak ter-highlight karena kepada itu termasuknya ke stop word removal karena tadi sudah ada proses stop word removal. Jadi menghapus kata-kata yang umum yang tidak membawa banyak informasi. Kenapa di sini kepada itu tidak ter-highlight, hanya iman dan Allah saja. Dan selanjutnya juga ada proses stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya untuk standarisasi. Nah, seperti ini. Padahal untuk pencarian itu adalah beriman kepada Allah, tetapi di sini yang ter-highlight itu hanya iman saja, ber-nya itu tidak terbaca karena proses stemming tadi. Jadi dikembalikan menjadi kata awal untuk menjadi standarisasinya. Nah, selanjutnya juga ada skor relevansi. Jadi di sini tuh skor relevansi itu untuk pengindeksan di mana yang paling atas itu adalah yang paling sesuai atau yang paling relevan dengan apa yang sedang kita cari. Nah, misal kita di sini ingin melihat yang paling relevan di sini adalah di surat Al-Anfal. Bisa kita lihat PDF-nya. Di sini kita PDF-nya. Selain itu juga bisa kita download file PDF-nya. Nanti kita download. Terus selanjutnya ini ada skor relevansi sampai terakhir itu di 0,01. Jadi jika skor relevansinya di atas 0, maka akan masuk ke sini terbaca. Misal kita ingin mencari kata lain, misal berpuasa. Nah, di sini berpuasa juga, yang terbacanya hanya puasanya saja karena proses stemming tadi. Nah, di sini misal berpuasa ada di
kitab Bulughul Maram bab puasa. Bisa kita lihat juga ya. Sini hasilnya. Mungkin untuk demonya cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.